Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai turunan fungsi, di mana dalam turunan ini kita belajar mengenai perubahan. Nah, pada bab sebelumnya telah dipelajari tentang limit, yaitu konsep limit ini mendasari pembicaraan tentang turunan, bahkan tentang kalkulus pada umumnya. Dalam hal ini, limit akan digunakan untuk menentukan rumus umum turunan fungsi. Konsep turunan sendiri ternyata memberikan bantuan nyata dalam mempelajari matematika. Sehingga pada bab ini bukan hanya akan mempelajari bagaimana menentukan turunan dari suatu fungsi, tetapi juga penggunaan turunan untuk menyelesaikan masalah-masalah lain. Maka masalah tersebut adalah mungkin tentang kecepatan, percepatan, persamaan garis singgung, dan masalah tentang nilai stasioner yang telah banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi nanti kita akan belajar apa sebenarnya hubungan antara turunan dengan masalah-masalah tersebut. Nah, kalau kita berbicara tentang turunan, maka turunan itu akan berbicara tentang sesuatu yang berubah. Dari grafik, ya ini adalah grafik fungsi. Kita lihat di mana ada titik X di sini pada sumbu X, di mana dia akan berubah menjadi X plus H. Nah, penambahan ini itu ada interval H di sini terjadinya perubahan. Sedangkan di sumbu Y kita tulisnya adalah fx. Dan nanti di sumbu Y juga ada perubahan peningkatan ke atas, dan perubahan tersebut akan ditulis dengan f dalam kurung x plus h. Nanti perubahan tersebut akan dirumuskan menjadi f dalam kurung x plus h dikurang f dalam kurung x. Nah, ini perubahan dari si sumbu Y intervalnya, sedangkan untuk si sumbu X itu nanti kan sama dengan X plus H dikurang dengan X. Nah, nanti kita X plus H dikurang X sama dengan H kan. Jadi nanti kita dapat tuh rumus dari suatu turunan. Nah, turunan sendiri, turunan fungsi f ditulis dengan f aksen. Nah, jadi aksen ini yang membuat dia dikatakan turunan. Nah, rumusnya di mana f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 sama dengan f dalam kurung x plus h dikurang f dalam kurung x min h. Jadi di sini yang perubahan ini yang masuk ke dalam rumus ini, rumus dari turunan fungsi. Nah, kenapa dia limit mendekati 0? Jadi nanti ini seolah-olah dari interval H ini kita tarik sampai dia mendekati titik si X. Sehingga nanti rumusnya itu kita pakai limit H mendekati si titik 0, mendekati si X-nya ini. Nah, dari turunan fungsi ini kita bisa mencari berbagai macam perubahan, yaitu misalnya kalau misalnya kecepatan, nanti kan kalau turunan ini juga disebut dengan diferensial ya. Nah, kita juga bisa mencari perubahan kecepatan sesaat, kita bisa mencari laju massa
persatuan waktu, perubahan panas, perubahan entalpi, perubahan tekanan gitu. Jadi nanti dari turunan fungsi ini kita bisa mempelajari tentang perubahan. Di sini sama tadi ya, definisi turunan. Jika Y sama dengan fx, yang saya sebutkan di sini ya, Y-nya di sini ditulisnya sama dengan fx, merupakan fungsi dari x, maka turunan atau diferensial, nama lain dari turunan, yaitu Y terhadap x didefinisikan dengan, ini rumus tadi, jadi kalau misalnya dia Y, berarti dia turunannya Y aksen, bisa juga ditulis dengan V aksen X sama dengan dy per dx, diferensial Y per diferensial X, sama dengan limit H mendekati 0 dari V F X plus H dikurang F X dibagi H per H. Nah, jadi ini rumus turunan fungsi limitnya ya. Kita langsung masuk ke contoh saja biar lebih jelas, dimana contoh yang pertama, gerakan sebuah benda ditentukan dengan persamaan. Nah, di sini dia membuatnya Ft. Tadi kan kita Fx ya. Nah, ini dia ditulisnya adalah Ft sama dengan 4T min 5. S ini dalam meter, karena tadi dia jarak ya, dan T dalam detik, karena dia perubahan gerakan. Jadi makanya dia S-nya dalam bentuk meter. Tentukan besar kecepatan sesaat untuk waktu-waktu berikut ini. T-nya ini ada dua soal. T-nya dianggap 2 detik, dan yang B, T-nya dianggap 5 detik. Jawabannya yang A. Jadi di sini kecepatan sesaatnya kita punya rumus di awal. Tadi saya tulis adalah F X plus H. Nah, kita ibaratkan juga di sini bisa A. Kita bisa ibaratkan juga di sini T ya. Tadi kan di sini juga bisa T. Nah, di sini saya tulis A, di mana A itu tadi sama dengan T sama dengan 2 dari soalnya yang di awal ini, T-nya ini sama dengan A ya. Sama dengan 2. Nah, kita langsung masukkan ke rumus. 2 ini kita masukkan ke bagian X atau ke bagian A-nya ini. Jadi, F F 2 plus H dikurang F 2 per H. Nah, nanti di sini diketahui kan Ft-nya sama dengan 4T min 5. Nah, masing-masing fungsi ini kita masukkan nih. T-nya ini kita masukkan si 2 plus H dan V2. Jadi kita masing-masing kita masukkan terlebih dahulu. Kalau di sini dia caranya langsung ya dibuat. Ini saya pisahkan biar nanti kalian bisa ngerti dari mana dapatnya 4 dalam kurung 2 plus H minus 5. Jadi di sini kan ada Ft-nya 4T min 5. Nah, T-nya ini kita masukkan fungsi yang ini dengan fungsi yang ini. Jadi nanti T-nya ini 4T min 5 sama dengan T-nya dimasukin yang ini. Jadi 4 dikali 2 plus H min 5. 4 dikali 2 sama dengan 8. 4 dikali H sama dengan 4H. Kemudian minus 5. Jadi hasilnya 3. 8 dikurang 5 sama dengan 3. Ditambah 4H. Begitu juga dengan yang V2 di sini. V2-nya juga dimasukkan ke dalam rumus yang sama yang ini, di mana 4T min 5, T-nya ini kita ubah menjadi 2. Jadi 4
dikali 2 dikurang 5 sama dengan 8 dikurang 5 sama dengan 3. Nah, di sini kan dia langsung masukin nih. F2 plus H-nya ini udah langsung diganti. F2-nya ini langsung sudah diganti dengan yang ini. Kemudian dia langsung turunkan, di mana hasilnya 3 plus 4H dikurang 3 per H. Nah, 3 sama minus 3 bisa kita coretkan, hilang, tinggal 4H per H. Nah, di sini juga H-nya bisa dicoret, jadi sama dengan hasilnya adalah, turunannya adalah 4. Nah, jadi kecepatan sesaat pada saat T2 detik adalah 4 m per detik. 4 meter per detik. Nah, caranya sama. Tadi kalau misalnya soalnya T-nya sama dengan 5. Kita masukkan ke dalam rumus. Di sini A-nya itu kita masukkan 5. Kemudian kita masukkan T yang di sini dengan F5 plus H dikurang F5. Jadi satu-satu nanti kita cari. Yang ini kita masukkan T-nya di sini sama dengan 5 plus H, kemudian dikurang V4 T-5. Jadi 5 ini dimasukkan ke dalam T di sini. Jadi masing-masing F di sini dimasukkan ke dalam rumus. Kemudian selanjutnya kita dapatkan hasil yang sama-sama 4. 15 ditambah 4H minus 5. Ini habis kita coret, kemudian 4H per H sama dengan 5. Jadi kecepatan sesaat pada saat T 5 detik adalah 4 meter per detik. Kemudian contoh yang kedua, sebuah bola berjari-jari R cm sehingga volume bola itu adalah V sama dengan FR sama dengan 4/3 PR pangkat 3. Nah, ini rumus volume bola. Tentukan laju perubahan volume bola V terhadap jari-jari R ketika R sama dengan 2 cm. Nanti R-nya ini itu sama dengan 2. Sama, kita pakai rumus yang turunan limit ya. Dimana tadi R-nya itu adalah 2, kita masukkan dulu 2 itu ke dalam rumus. Kemudian lintasannya 4/3 PR kuadrat, berarti nanti R ini kita ganti dengan si F ini, masing-masing F ini. Jadi dimasukin 2 plus H R-nya. Di sini ada 2, kita masukkan 2 di sini R-nya. Seperti itu. Kemudian kita tinggal kalikan. Nah, ini kalau misalnya dia udah pangkat 3, berarti kan 2 plus H dikali 2 plus H dikali 2 plus H. Jadi dapatnya nanti sesuai dengan yang di bawah ini. Jadi kan nanti 4/3 dikali 8 sama dengan 32/3, kemudian 16 dan seterusnya, sehingga nanti didapatkan turunannya itu yaitu 16 pi. Nah, jadi volume bola pada R pangkat 2 cm adalah 16 pi. Nah, di sini sebetulnya ada cara cepatnya ya untuk menentukan suatu turunan. Nah, jadi di sini ini adalah rumus dasarnya, rumus awalnya dari suatu turunan, tapi kita bisa menggunakan cara cepat supaya kita bisa menghasilkan turunan 1, turunan 2 dengan lebih cepat tanpa menggunakan fungsi limit ini. Nah, ini cara cepatnya. Jadi kalian harus tahu dulu sifat-sifat turunan fungsi aljabarnya. Ini sama ya, turunannya tuh fx sama dengan y aksen sama dengan dy per dx. Jadi yang pertama, misalnya kita ada soal, suatu y-nya atau tadi fx-nya ini sama dengan konstanta. Konstanta itu berarti suatu nilai ya.
misalnya 2, 3, 5, itu pasti turunannya atau Y aksennya itu sama dengan 0. Kemudian yang kedua, Y sama dengan KX. Nah, di sini dia ada X-nya. X di sini sama dengan pangkat 1. Jadi kalau misalnya pangkat 1, jadi nanti X-nya akan hilang jadi turunannya. Y aksennya sama dengan cuman K yang ada di depannya. Kemudian yang ketiga, itu Y sama dengan X pangkat N. Nanti N ini pangkatnya pindah ke depan, kemudian pangkat N-nya ini dikurang 1 untuk turunannya. Kemudian yang keempat, Y sama dengan U pangkat N. Dimana untuk turunannya, ya aksennya sama dengan, ini kelebihan nih sama dengannya, yaitu N-nya ini maju ke depan, kemudian U-nya ini N-1 dikali U aksen. Jadi nanti turunan dari U-nya ini. Kemudian yang kelima, ini ada jika ada perkalian antara Y sama dengan U dikali V, Y aksennya sama dengan U pangkat X, U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Nanti kita lihat contohnya biar lebih jelas ya. Yang keenam, Y sama dengan U per V. Jadi Y aksennya sama dengan U aksen dikali V dibagi U dikali V aksen per V kuadrat. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu contoh soalnya biar lebih memahami tentang sifat-sifat dari turunan ini, sehingga kita saat mengerjakan turunan itu akan lebih cepat mendapatkan hasilnya. Untuk contoh yang pertama, itu kita masuk yang sifat yang pertama, yaitu turunan fungsi konstanta. Nah, jika kita tadi ada Y, atau saya sebut dengan Fx sama dengan K, maka F aksen atau turunan dari X-nya sama dengan 0. Jadi contohnya, misalnya kalian ketemu Fx sama dengan 5, nah itu udah pasti turunannya adalah 0. Jadi Fx-nya sama dengan 0. Kalian nggak perlu cari dengan rumus fungsi limit yang panjang-panjang tadi. Kalian sudah tahu kalau dia hanya konstanta, berarti hasil turunannya adalah 0. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua, turunan fungsi konstanta dan ada X-nya juga. Berarti kalau misalnya Fx sama dengan 2X, maka turunannya yaitu F aksen X sama dengan 2. Jadi nanti kan X ini sama dengan pangkat 1 ya. Jadi kalau misalnya X pangkat 1 ini nanti dia langsung habis, tinggallah konstantanya. Seperti itu. Karena yang kedua tadi kan contohnya adalah jika dia ada X-nya, berarti nanti turunannya hanya tinggal konstantanya. Tapi nanti kalau dia ada pangkatnya, akan berbeda lagi rumusnya. Nah, yang ketiga ini dia ada pangkatnya nih. Jika Fx-nya X pangkat N, maka F aksen atau turunan dari X-nya sama dengan N ini itu pindah ke depan. Jadi kalau misalnya ini pindah ke depan dan pangkat N-nya itu dikurang 1. Nah, kita lihat contohnya ya. Tentukan turunan dari fungsi berikut. Nah, Fx-nya ini sama dengan 4x pangkat 2. Nah, pangkat 2-nya ini maju ke depan dan dikalikan dengan 4. Kalau misalnya di sini cuma x pangkat 2, 2-nya ini langsung maju ke depan saja. Jadi 2x, 2-nya dikurangin 1 sama dengan 2x. Tapi karena di sini ada 4, 4x pangkat 2, berarti 2-nya maju ke depan, kemudian 2 dikali 4, jadi sama dengan 8x. Nah ini. Jadi karena adanya pindah ke depan, atau di sini ditulisnya di belakang, intinya 4 dikali 2 dulu, kemudian 2 yang pangkatnya dikurang dengan 1. Jadi hasilnya 8x dari turunannya ya. Ini kurang aksen ya.
F aksennya di sini. Kemudian kalau misalnya kita turunkan lagi, jadi turunan itu bisa nggak cuma satu, bisa F 2 kali, turunan yang kedua berarti F aksen ada aksennya lagi ya, berarti aksennya ini ada 2. 8X ini kita turunkan lagi berarti tinggal 8 sesuai dengan sifat yang nomor 2, seperti itu. Kemudian contoh yang B, Vx-nya sama dengan akar X. Nah, kita tahu kan kalau akar X ini sama dengan X pangkat setengah. Nah, kita buat dulu dia pangkat dalam bentuk pangkat, kemudian ini kita majukan ke depan. Sama dengan setengah X. Nah, kemudian pangkatnya kita kurang 1. Setengah dikurang 1. Setengah dikurang 1 sama dengan minus setengah. Nah, jadi di sini 1/2 yang dari atas, supaya dia tidak minus, jadi dia dibuat per 1/X pangkat setengah. Nah, kita gabungkan kan, kita kalikan bisa, dimana 1/2, ini X pangkat setengahnya ini dia balik lagi ke dalam bentuk akar. Jadi hasilnya 1/2 akar X. Nah, ini contoh yang untuk Fx X pangkat N. Nah, ini yang saya contohin tadi yang sama masih sifat yang nomor 3, jika ada konstanta di depannya, itu dikalikan dulu sama si konstantanya. Jadi 5 maju ke depan, 5 kali 5 sama dengan 25. Kemudian 5-nya dikurang 1 ya. N-nya ini dikurang 1 sama dengan 4. 25X plus 4. Nah, jika ada penjumlahan atau ada pengurangan, itu nanti satu-satu. Yang 4X pangkat 3 diturunin dulu, kemudian yang 5X-nya juga diturunin. Jadi sama dengan 3 maju ke depan dikali 4 sama dengan 12, 3-nya dikurang 1 sama dengan 12X pangkat 2. Di sini karena cuman ada 5X, ini pangkat 1 kan berarti sama dengan X-nya habis. Tinggal kita tulis 5. Jadi 12X kuadrat ditambah 5. Hasil turunan dari proses penambahan ini. Kemudian ini ada sifat yang keempat, yaitu jika Y sama dengan U pangkat N. Kalau tadi itu X ya, sekarang U. Maka Y aksennya sama dengan N yang di depan, ya N yang di pangkatnya ini pindah ke depan, kemudian U-nya ini, pangkat U-nya ini N dikurang 1, sama seperti yang di atas, tapi ini dalam bentuk U, bukan dalam bentuk X. Kemudian dikali U aksen. Nah, kita masuk ke contoh ya. U di sini dia berarti dalam arti kata suatu penambahan atau pengurangan dalam bentuk persamaan, di mana U-nya ini ada pangkatnya di sini. Jadi kalau misalnya kita buat U pangkat N, berarti U-nya yang di dalam sini saja, di dalam kurung sini saja. N-nya ini adalah pangkat 3-nya. Nah, karena kita akan mengalikannya dengan U aksen, berarti kita harus cari dulu U aksen dari turunan dari yang di dalamnya sini saja. Nah, di mana U-nya sama dengan X pangkat 2 dikurang 1, U aksennya sama dengan 2 maju ke depan, pangkat 2 dikurang 1, sama dengan 2X. Kan kalau misalnya dia turunannya 1, berarti kan sama dengan 0 ya, karena dia berupa konstanta. Ini sifat nomor 1 ya, jadi kita dapat U aksennya sama dengan 2X. Nah, kemudian kita baru masuk ke rumus yang ini. Tadi kan kita mencari U aksennya dulu, biar kita bisa masuk ke dalam rumus Y aksen. Nah, Y aksen ini sama dengan rumusnya seperti ini. Kita masukkan berarti yang ini. Tapi kita masukkan dulu ke sini dengan kita turunkan. Jadi 3 ini kita majukan ke depan dan 3 dikurangin dengan 1 dari rumusnya kan. Berarti di sini dapatlah 3x kuadrat dikurang 1, 3 dalam kurung x kuadrat dikurang 1 pangkat 2. Nah, kemudian tadi kita udah dapat U aksennya itu sama dengan 2x.
tinggal kita kalikan. 3 dikali X pangkat 2 sama dengan oh ini dia bukan dikalikan. Dia di ini dulu. X pangkat 2 dikurang 1 dipangkatin dulu. Berarti X pangkat 2 dikurang 1 dikali X pangkat 2 min 1. Nah, dia kalikan dulu, kemudian baru dia kalikan dengan si 3. Jadi nanti hasilnya 6X X pangkat 2 dikurang 1 dikali 2. Oh, ini dia langsung 3 dikali 2X. 3 langsung dikali 2X berarti sama dengan 6X. Ini belum dipecahin sama dia. Nanti bisa dipecahin lagi. Jadi nanti ini bisa dibuat X pangkat 2 dikurang 1 dikali X pangkat 2 dikurang 1 lagi. Nanti dikali 6X. Sampai seperti ini saja sudah bisa menyatakan bahwa turunan dari fungsi yang di atas ini adalah seperti ini. Jawabannya ya. Kemudian jika Y sama dengan U per V, berarti kan ada U, ada V itu dikalikan ya. Nah, maka Y aksennya sama dengan U aksen V ditambah U dikali V aksen. Jadi di sini kita harus cari dulu U aksen dan V aksennya. Jadi di sini kalau dari contohnya, tentukan turunan atau Y aksen jika Y-nya adalah sama dengan. Nah, ini kita ibaratkan sebagai U dan ini kita ibaratkan sebagai V. Nah, pertama-tama kita harus mencari U aksennya dan V aksennya dulu. Jadi U-nya kita langsung konstanta ini ini 3 dan ada konstanta dan ada X saja, berarti tinggal konstanta yang ditulis. Sedangkan ini kalau ada konstanta berarti kan dia 0 ya. Dikurang 0 berarti cuma hanya 3. Kemudian yang V X pangkat 3 ini kita turunkan jadi 3X pangkat 2 ditambah ini 2 maju ke depan 4X saja, pangkat 1 nggak ditulis ya, ditambah kalau turunan dari konstanta sama dengan 0. Jadi hasilnya V aksennya 3X pangkat 2 ditambah 4X. Nah, baru kita masukkan ke rumus ini. Y aksen sama dengan U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Kita masukin nih. U aksennya tadi berapa? U aksennya sama dengan 3. Nah, 3 dikali dengan V, berarti dikalikan dengan V yang ini. X pangkat 3 ditambah 2 dikali X pangkat 2 ditambah 1. Nah, kemudian ditambah dengan U. U-nya ini 3X min 2. 3X min 2 dikali dengan V aksen. Ini V aksen yang kita udah cari ya. 3X pangkat 2 ditambah 4X. Nah, tinggal kita kalikan 3 dikali X pangkat 3 sama dengan 3X pangkat 3. Kemudian ini 3 dikali dengan 2X pangkat 2 sama dengan 6X pangkat 2. 3 dikali 1 sama dengan 3. Kemudian yang ini dikalikan dulu dengan yang di sini, baru ditambahkan ya. 9X dikali 3X pangkat 2 sama dengan 9X pangkat 3. 3X dikali dengan 4X sama dengan 12X pangkat 2. Kemudian minus 2 dikali 3X pangkat 2 sama dengan 6X pangkat 2. Kemudian minus 2 dikali dengan 4X sama dengan 8X ya. Nah, barulah kita bisa menambahkan yang pangkatnya 3. Kita tambahkan. Jadi ini hasilnya 12X pangkat 3, kemudian yang pangkat 2 ini, oh ini dia dikurang dulu nih, 12X pangkat 2 dikurang 6X pangkat 2, berarti kan 6X pangkat 2, ditambah dengan 6X pangkat 2 sama dengan 12X pangkat 2, dikurang dengan X-nya nih, minus 8X, ditambah dengan 3. Jadi hasilnya turunan dari Y ini sama dengan ini aksennya, turunannya. Nanti kalau misalnya diminta turunan tingkat yang kedua, nanti ini diturunkan lagi. Seperti itu. Kemudian yang sifat ke-6, ini adalah pembagian. Jadi jika Y sama dengan
U per V, maka rumusnya Y aksen sama dengan U aksen dikali V dikurang U dikali V aksen dibagi atau per V kuadrat. Nah, dari di sini ingat ya, rumusnya kalau dibagi dia dikurang. Tadi kalau misalnya dia dikali, berarti dia ditambah. Nah, tapi ini dibagi lagi dengan V kuadrat. Contohnya, tentukan Y aksen jika Y sama dengan 2X min 3 per 4X min 5. Jadi U-nya di sini adalah 2X min 3 dan V-nya di sini adalah 4X min 5. Jadi di sini kita cari dulu pertama-tama, karena kita membutuhkan U aksen, kita harus cari dulu U aksennya, kemudian V aksen. Kita cari dulu V aksennya, dimana di sini turunan dari U-nya ini sendiri itu adalah 2, dan turunan dari V-nya sendiri adalah 4. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam rumus Y aksennya ini, jika dia pembagian ya. Kita masukin, dimana U aksennya ini sama dengan 2, udah dapet. V-nya tuh yang di bawah, 4X plus 5, dikurang dengan U dikali V pangkat V aksen. U-nya dapetnya 2 dikali minus 3 dikali V aksennya sama dengan 4. Nah, di sini kita dapat 4X min 5 ini kan langsung ya V-nya kuadrat. Nah, jadi di sini 4X plus 5, karena dia dikuadratin meskipun dia minus sama dengan minus, jadi tetapnya plus ya karena dia kuadrat. Nah, kemudian baru kita kalikan 2 dikali 4 sama dengan 8, 2 dikali 4X sama dengan 8X, 2 dikali 5 ditambah sama dengan 10. Kemudian di sini dikurang 2X dikali 4 sama dengan 8X, kemudian minus 3 dikali dengan 4 sama dengan 12. Nah, kemudian dia dibagi dengan yang V kuadratnya. Jadi nanti dapatnya Y aksennya sama dengan 22 per 4X plus 5 kuadrat. Seperti itu. Nah, jadi ini akan mempercepat kita mengerjakan turunan. Coba nanti kalian lihat lagi rumus soal-soal yang di atas yang pakai rumus fungsi limit turunan itu. Kalau kalian pakai cara cepat, apakah hasilnya sama dengan jawaban yang menggunakan rumus fungsi limit yang di paling awal tadi ya. Kemudian setelah ini kita akan mencoba latihan-latihan soal. Nanti akan saya berikan tugas di LMS-nya, tolong dikerjakan. Untuk minggu depan kita akan belajar mengenai turunan fungsi trigonometri. Mungkin sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.